Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita mau membahas tentang penjelasan apa itu SSW. Oke, next. Oke. Yang pertama untuk pertanyaan Apa itu teman SSW kita. ya? SSW itu sendiri kan tadinya visa tokutegi no. Itu bahasa Jepangnya. Nah, bahasa Inggrisnya gitu. Itu jadi disingkat SSW. Kepanjangannya Specified Skill Worker. Kalau di Indonesia kan pekerja kalian khusus ya kan. Nah, pekerja kalian khusus itu kenapa apa ya namanya disebut pekerja apa sih no? Itulah guys, intinya pekerja kalian khusus. Nah, pekerja kalian khusus ini sebenarnya udah diberlakukan dari 1 April 2019 yang kemarin gitu kan. Cuman sedikit orang yang mengetahuinya, dan seperti kami juga baru mengetahuinya di akhir-akhir 2019. Dan di situ ada dua jenis visanya ini. Nah, tipe yang satu dan tipe yang dua berbedanya di mana yang satu itu seperti kayak kita pemula, itu kita harus ikut ujian. Dan ujian itu ada dua syaratnya, yaitu ujian untuk keterampilan. Entah keterampilan yang kamu ambil, misalnya ini keperawatan, seperti kami ini keperawatan, ujian keperawatannya gitu. Dan satu lagi yang pastinya adalah ujian bahasa. Nah, ujian bahasa juga ada dua macamnya. Sebenarnya salah satu pilih, misalnya kamu inginnya JLPTN 4, yaudah luluskan itu, kalau enggak JFT Basic A2. Dan selanjutnya kalau yang untuk udah ex magang, kayak baru balik atau baru balik dari Jepang atau udah menyelesaikan. Kalau pengen yang aku sendiri. Sorry ya guys, kami nggak biasa kayak gini. Cuman demi kalian yang udah ingin kepo kali, kami merelakan gitu. Harga diri kami seperti ini. Oke, kembali ke inti sari cerita ini, ke benang merah. Oke. Dan kalau kalian ini udah balik dari Jepang, habis selesai magang seperti kayak teknik atau sebagainya gitu kan, dan ingin melanjutkan lagi dengan visa tokutegi no bisa, tapi tidak dengan ujian, tanpa ujian bisa. Itu untuk ex magang. Tapi kalau untuk pemula seperti kami ini harus wajib ujian. Oke, ingat ya, bahasa dan keterampilan. Dan itu untuk SSW 1, itu tipe 1, SSW yang pertama kali kita ambil. Itu juga kelebihannya ya kan guys, ya kan? Benar kali guys, yang seperti dikatakan si kawan. Nah, kita itu juga kelebihannya bisa pindah tempat bekerja. Misalnya kamu ini nggak suka gini tempat kerjanya gitu kan, Karena ada IPO di sana. Nggak suka apapun teman-teman ya udah. Tapi dengan status misalnya keterampilannya keperawatan, nah kamu bisa pindah ke RS lain atau panti jompo yang lain gitu kan. Pak, fasilitasnya aja gitu. Tapi bukan berarti visa tokutegi no-nya atau keterampilannya yang diganti ya guys. Misalnya kayak dari perawat mau ke engineering gitu nggak bisa. Dia tetap jalur perawat. Kamu cuman ambilnya beda apa yang tempat di kerja. awal, itu tetap terus sampai 5 tahun ke depan. Benar. Izin tinggalnya 5 tahun ya guys. Tidak boleh membawa anggota keluarga. Itu kekurangannya yang di SSW tipe 1. Terus untuk yang SSW kedua, tipe 2 itu kita harus ujian. Kita harus ikut ujian supaya bisa mendapatkan SSW tipe 2 ya kan. Benar. Harus berapa tahun dulu baru bisa ujian? 3 tahun guys. 3 tahun. Di situ kita istilahnya pengalaman kerja ada 3 tahun ada, baru kita bisa ujian national exam lah ya, ujian negaranya gitu. Nah, kita lulus baru bisa mendapatkan SSW 2. Nah, kelebihannya wajib lulus, berjuang. Dan kelebihannya itu bisa bawa keluarga. Istilahnya kita kayak Aku makan aja. visanya ya, silakan makan. Nanti kurang tambah-tambahin ya kalau saya kurang. Udah 4 menit. Ya. Jadi itu bisa izin tinggalnya diperpanjang selama masih bekerja. Misalnya kamu ingin melanjutkan pekerjaannya gitu, udah 5 tahun lebih nih kan. Aduh, enak kali nih kerja di sini, gajinya enak gini segala macam ya. Udah kita lanjutkan aja. Atau bisa pindah juga di tempat kerja yang lain. Tapi ya nggak masalah sih. Intinya gitu, bisa pindah sesuka kalian. Ya palingan urus berkas segala macamnya. Dan ya kelebihannya cuma satu itu, yaitu membawa anggota keluarga kalau kalian ingin. Kalau kayak kita masih jomblo, belum ada yang mau dibawa.
Jadi masih seputar SSW ini, gimana ya bilangnya ya? Dia ada banyak negara yang juga di kerjasama dengan Jepang ini, kayak Filipina, Vietnam, Kamboja, Cina, Thailand sama Myanmar gitu kan. Thailand, Swadika. Dan terus nah untuk SSW ini nggak mesti perawat lansia aja, ada banyak macamnya, ada sekitar 14. Kalau mau disebutin satu-satu boleh nih, ada selain care worker ya, kayak kami ini care worker disebut, pertama bisa juga care worker. Dan Dua. yang kedua building cleaning management, kalau di Indonesia kan tolong lu translate aja deh. bagian kebersihan bersih inilah kebersihan gedung. gedung di Jepang ini. Nggak tahu sih apanya Pokoknya spesifiknya gimana, itulah, cuman guys. itu. Dan yang ketiga bagian mesin, alat-alat dan mesin. Dan keempat itu industri mesin seperti pabrik-pabrik mungkin ya. Dan kelima electric, electronics and information industry, seperti mungkin industri informasi dan elektronik ya. Ya, maaf ya, Nggak tahu, aku kami juga kurang bahasa Inggris ya. Yang keenam itu industri konstruksi, seperti apa ya, konstruksi ya, bangunan, membangun gitu ya, bagian genba, bagian lapangan lah ya, kerja-kerja yang lapangan gitu, kayak ex magang pada umumnya. Dan ketujuh itu shipbuilding and ship management, machinery industry. Oh, bagian kapal ya, industri kapal guys. Dan yang Ada ship-shipnya guys. ya, pokoknya gitu. Kapal-kapalan dong. Yang kedelapan itu automobile repair and maintenance, berarti bagian keperawatan dan perbaikan Untuk otomobil. merepair mesin gitu kali Ya, mesin-mesin ya gitulah guys. Yang kesembilan ini aku nggak ngerti, aviation industry. Industri efisien itu apa? Bukan. Aviation industry ya guys. Bicara bahasa Inggrisnya. Lanjut, 10 akomodasi industri. Industri akomodasi. Accommodation industry. 11. Agrikultur. Nah, agrikultur udah tahu sendiri lah, bagian perkebunan. Yang suka-suka berkebun-kebun, hore. Dan yang ke-12 fishery and aquaculture, bagian perikanan ya. Dan ke-13 manufacture of food and beverage, ini bagian makanan guys, pabrik makanan ya. Ya. Seperti ini gitu. Yang ke-14 food service industry, ini bagian restoran nggak sih? Ya, bagian restoran. Setauku di Indonesia udah terbuka untuk Masih bagian 3. perikanan, agrikultur, ya kita pastinya care worker, restoran nggak sih? Nggak, belum terbuka semua sih. Yang jelasnya Iya. belum semua ada ujiannya. Yang pastinya ada ujian care worker karena kami keperawatan, jadi kami namanya care worker kayak gitu. Mungkin kayak misalnya kamu ex magang, ya ikutin aja dari yang 14 ini yang mana yang menjuru ke arah pekerjaan kamu, bisa langsung diproses tanpa ujian. Itu enaknya sih kalau yang udah ex magang. Udah, kayaknya itu aja ya seputar SSW. Kalau masih ada pertanyaan nanti ditanya, bisa di komen. Dan lanjut untuk kamu. Lanjut kita ke Kemana kita dibawa? langkah-langkah Ya, SSW. proses-prosesnya apa sih Kak? Tolong jelasin. Nah, jadi ada tuh yang nanya, Kak, gimana sih langkah-langkah dan proses untuk SSW gitu kan guys. Yang pertama kali itu pastinya kayak kita harus punya yang dua seperti yang dikatakan tadi. Yang pertama sertifikat bahasa level JLPTN 4 atau kalau JFT Basic A2. Yang kedua sertifikat kejuruan. Nah, kalau kayak kami itu keperawatan, jadi sertifikat keperawatannya, care workernya ya kan guys. Jadi kita harus punya itu. Jadi yang pertama, pekerja baru melakukan registrasi di IPKOL melalui situs ayokitakerja.kemnaker.go.id. Nah, gua baca soalnya sebenarnya di Google tuh banyak, cuman banyak juga yang bertanya, jadi kita bacakan aja kayak gitu. Yes. Nah, apabila pencari pekerja telah lulus tes mempunyai sertifikat bahasa Jepang dan sertifikat keahlian yang dibutuhkan, dapat mengupload dokumen dimasukkan di IPKOL. Jadi SSW ini kan mandiri. Nah, kita tuh bisa mengurus semuanya secara mandiri. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengupload atau
registrasi meregistrasi di IPKOL guys. pendaftaran. Itu dia tadi. Pendaftaran. Itu yang pertama. Next, langkah kedua adalah informasi tentang pencari kerja. Seperti kita yang pencari kerja akan mendapat diakses oleh perusahaan penerima atau AO. AO itu accepting organization yang telah diregistrasi di IPKOL. Jadi kalau kita buka tuh situsnya Ayo Kita Kerja .kemnaker.go.id itu bakal tertera di situ perusahaan-perusahaan apa aja yang ada gitu. Nah, Ya, benar. sedikit tentang linknya, bukan tentang link, tentang webnya itu. Kalau misalnya kita websitenya kita kalau misalnya kayak masuk itu tuh banyak pertanyaan-pertanyaan tentang pribadi kita gitu, misalnya kayak kita mau kerja ke negara apa, jurusan apa, segala macam kayak gitu. Nah, setelah kita pilih-pilih, misalnya kayak aku nggak tahu sih spesifik yang lain gimana, cuman kalau untuk keperawatan itu nanti bakal keluar nama-nama perusahaan yang sudah bekerja sama dengan itu tadi perusahaan yang udah mendaftarkan diri ke bagian Ayo Kita Kerja Kemnaker ini gitu. Jadi di situ langsung tertera nama-nama perusahaannya. Jadi terserah kalian mau memilih perusahaan apa. Nah, kami memilih salah satu nama perusahaan di situ. Kita sensor aja namanya. Kayak gitu. Nah, di situ nanti ada tabel nama perusahaannya, terus gaji apa namanya? upah Upah per bulannya berapa atau per jam, biasanya per jam. Kayak gitu. Nah, kita tinggal klik kita mau pilih apa itu. Jadi di langkah kedua itu ada tadi informasi tentang pencari kerja dan dapat diakses perusahaan penerima accepting organization yang telah diregistrasi di IPKOL. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, jika suatu AO berminat merekrut pekerja baru, maka perusahaan atau AO akan melakukan proses wawancara serta ujian bahasa Jepang dan keterampilan. Nih guys, di yang ketiga kita melakukan wawancara dengan executive organization-nya. Nah, kita misalnya kan kita udah pilih tuh perusahaan apa yang kita pilih kan. Nah, kita wawancara dengan mereka gitu. Oke. Kita wawancara itu yang diwawancarain itu dia tentang bahasa Jepang dan keterampilannya. Misalnya kayak kita ngambil care worker, ya yang ditanya mereka ya tentang care worker kayak gitu. Nah, kalau misalnya mereka melihat bagaimana bahasa kita gitu ya, level N4 gimana gitu lah, kalau masih mikir kayak gitu. Di langkah keempat, pencari kerja melakukan medical check up. Nah, setelah kita melakukan wawancara, maka kita melakukan medical check up. Medical check up itu nanti ada berkas ada datanya apa yang mau kita isi, yang wajib diisi, yang wajib diperiksa ya. Yang wajib diperiksa. Nah, kita bawa ke rumah sakit dan itu rumah sakitnya sudah tertera di situsnya. Rumah sakit apa yang bekerja sama dengan si Disnaker tadi, karena nggak semua rumah sakit bisa kita buat tempat medical check up. Kenapa? Karena medical check upnya itu ada bahasa Jepangnya juga, dan ya seperti itu lah. Mereka sudah bekerja sama intisarinya. Itu intinya nanti menjadi berkas utama dalam proses COE. Jadi harus ada keterkaitan dengan Disnaker. Kalau nggak bisa diurus nanti. Jadi saran aku buat kalian yang mau medical check up, kalian harus benar-benar memastikan bahwa kalian itu dalam kondisi sehat kayak gitu. Misalnya kayak itu kan kayak semuanya di inilah, kita harus sehat lah pokoknya intisarinya. Udah sampai keempat kan, masuk kelima, accepting organization menyampaikan draft kontrak kepada pencari kerja. Mereka jadi ngasih kontrak kerja. Jika pencari kerja telah sepakat dengan isi kontrak, maka kontrak ditandatangani dan segera dikembalikan kepada accepting organization-nya. Jadi mereka mengirim, perusahaan yang ada di Jepang tadi mengirim kontrak kerja kepada kita, lalu kita tanda tangan. Setelah kita tanda tangan, kita kirim balik kepada mereka. Udah sampai mana tadi? 5 kan? Masuk ke 6, pihak accepting organization menyusun support plan atau berkoordinasi dengan supporting organization itu. Mereka menyusun plannya bagaimana. Itu ya kalau itu urusan mereka deh, gimana kita nggak tahu gimana. Bagian pokoknya pihak ketiga ya. mereka yang ngurus berkas-berkasnya. kita nanti di sini.
Masuk ke langkah ketujuh. Ketujuh, accepting organization mengurus certificate of eligibility atau kalau disingkat biasanya kita singkatannya COE. Dan biasanya kalau orang-orang yang mau kerja ke Jepang ini udah familiar dengan kata-kata COE. Nah, menunggu COE ini adalah seperti menunggu datangnya jodoh, guys. Gila, deg-degan kalau udah nunggu COE. Kalau udah kata COE turun tuh, wow. Karena beruntung orang ya, ada yang cepat, ada yang lama. Tergantung berkasnya. Tergantung. Jadi yang biasanya yang menjadi dilema itu nunggu COE-nya lama banget tuh keluar gitu kan. Apalagi dalam proses-proses ya virus corona kayak gini biasanya tuh lama. Oke. Jadi yang si accepting organization-nya tadi ngurus COE kita, masuk langkah ke-8. Langkah ke-8, calon SSW melakukan registrasi di Syscode KLN. Ada webnya guys, cari aja. Ntar kalau kalian ketik di Google itu bakal keluar sih Syscode KLN. Dengan mengupload kontrak kerja yang telah ditandatangani, COE dan jadwal kerja keberangkatan untuk panduan COE dan jadwal rencana keberangkatan. Setelah pendaftaran selesai, calon SSW akan menerima via online bukti pendaftaran calon pekerja migran Indonesia atau CPMI. Nah, kita sebagai calon pekerja itu nama kita adalah CPMI, calon pekerja migran Indonesia. Itu dia pekerja ya guys. Calon pekerja migran Indonesia. Mandiri atau perseorangan. Nah, SSW itu kan memang bisa mandiri sih. Jadi dia CPMI mandiri untuk penerbitan rekomendasi paspor termasuk kode billing BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita kalau untuk ngurus paspor itu kita pergi ke imigrasi. Mereka bakal bertanya kita mengurus paspor untuk apa. Jika kita untuk bekerja, maka kita harus mempunyai yang namanya kode billing. EID. EID itu yang mengeluarkan EID adalah Kemnaker. Jadi itu yang lu urus ke Kemnaker itu untuk mengurus EID-nya guys. Nah, EID ini yang kita bawa ke imigrasi untuk mengurus paspor kita, paspor untuk kerja. Masuk ke next, berdasarkan kode ke-9 ya? Aduh aku lupa. Berdasarkan kode masuk ke langkah ke-9. Berdasarkan kode billing, calon SSW membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan di bank-bank dan tempat pekerjaan yang telah ditentukan. Jadi waktu kita mengurus itu, kode billing kita bakal keluar. Setelah kode billing kita itu kita membayar BPJS. Membayar BPJS dengan kode billing itu. Aduh, bisa pokoknya gitulah. Pokoknya kode billingnya kita bayar ke bank. Itu untuk membayar BPJS kita, tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan. Next, lanjut ke langkah 10. Langkah ke-10, BNP 2 TKI atau BP 3 TKI menerbitkan EKTKLN. Elektronik seperti kayak kartu tapi bukan KTP sih. Kartu tanda penduduk apa sih, IPO. Kartu tanda ke kerja ya. Gitulah guys. Pokoknya gitulah. Nanti BNP 2 TKI atau BP 3 TKI bakal ngeluarin EKTKLN kita. Salah ya. Kayak gitu. Nah, langkah ke-11 prakeberangkatan pembekalan oleh BP 3 TKI. Jadi kita ada kayak prakeberangkatan kayak gitu. Nah, masuk langkah ke-12. Calon SSW mengajukan visa kerja ke Kedutaan Besar Jepang di Jakarta atau konsulat Jepang terdekat. Kalau seperti di Denpasar, Medan, Surabaya, dan Makassar. Nah, di Medan itu udah ada. Di Medan sudah ada. Jadi kita datang ke Kedutaan Besar Jepang, konsulat Jenderal Besar Jepang. Nah, kita datang ke situ untuk mengurus visa, guys. Ya, kita bawalah berkas kita itu, membawa si EKTKLN tadi. Itu wajib. EKTKLN tadi. Tapi sebenarnya yang keluar itu bukan EKTKLN ya, dia seperti EID-nya gitu. Nanti itu orang BNP 2 TKI-nya yang ngeprint kasih sama kita. Ya, untuk itu yang kita nanti sebagai ada syarat untuk pembuatan visa. Bener. Nanti itu ada juga syarat-syarat buat pembuatan visanya apa aja. Mungkin kita bakal buat di next video. Nah, lanjut di langkah ke
13. Setelah visa SSW diterima, SSW berangkat ke Jepang. Nah, kita berangkat ke Jepang. Sampai Jepang yang jemput kita adalah si Pihak iya. AO. perusahaan tadi, si AO tadi, Accepting Organization tadi. Nah, dia menjemput kita, dia yang bertanggung jawab penuh akan diri kita. Dia menjemput kita dari bandara, mengantar kita ke apartemen kita, menjelaskan semua tentang Jepang kehidupan Jepang itu. Nah, Jepang itu bagaimana? tanggung jawab si Accepting Organization tadi. Nah, masuk ke langkah ke-14 adalah setelah tiba di Jepang melakukan lapor diri ke KBRI melalui portal Peduli WNI. Nah, setelah kita sampai ke Jepang, kita itu lapor ke KBRI, guys, bahwasanya kita sudah sampai di Jepang, dan itu bisa dilakukan secara online juga karena berhubung sekarang ini lagi corona, maka kebanyakan semua proses kita lakukan secara online. Lanjut ke langkah selanjutnya, langkah terakhir yaitu langkah ke-15. AO atau Accepting Organization memberikan pembekalan akhir sebelum SSW mulai bekerja. Sebelum CPMI-nya bekerja, kita itu pembekalan dulu. Dia menjelaskan semua tentang bla 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 blanya. Itu urusan si AO-nya tadi gitu, guys. Nah, itu langkah-langkah untuk SSW tadi. Bisa takutnya gini Dari awal gitu, pembuatan visanya dan sampai tiba ke Jepangnya. Itu ini videonya, berhubung videonya nggak kita edit jadi kayak berselema gitu, nggak apa-apa guys. Oke guys, selesai untuk pertanyaan apa itu SSW dan langkah-langkahnya. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Seperti video-video sebelumnya, ini kita tidak mencari viewer atau untuk subscriber terbanyak atau apa segala macam, itu tidak. Kita hanya sekedar untuk berbagi untuk teman-teman yang bertanya bagaimana kalau ini kayak gitu. Jadi kalau kalian suka, kalian boleh like, boleh subscribe, boleh di share, itu terserah kalian. Terima kasih udah menonton kami. Mite kurete, arigatou gozaimashita. Kalau gitulah guys, terima kasih. Dadah. Thanks for watching. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video.